Podcast. Visip Make It Happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya. Di kali ini YouTube Visip Official TV bersama saya Smita dan juga ada dua orang yang lain ya. Ada saya menyebutnya Mas Derajat dan juga Mas Taufik. Hari ini kita mau ngobrol aja gitu ya. Mau ngobrolin apa? Apa ya? Kenangan masa lalu lah. Jadi saya berharap sih panjenengan berdua bisa sharing buat kita untuk cerita dulu kenangan kalian berjuang untuk stay alive. Bahasanya berat ya, stay alive gitu. Padahal sekarang kita udah merdeka. Merdeka sebenarnya sudah ya, sudah mulai gemuk. Kalau melihat semester 1 kita dulu. Iya, kayak nggak ada harapan gitu ya kan. Makanya disebutnya perjuangan. Kayak gitu. Dimulai dari siapa dulu nih yang pengen cerita? Kayaknya yang kalau dilihat dari yang banyak pengalamannya ya yang tengah ini ya Mas ya. Kalau ngomongin kenangan, kok saya rasanya masih kepala dua, kok kenangan kayak udah tua sekali gitu kan ya, nggak sopan kalau misalnya ngomong kenangan gitu. Jadi boleh deh yang tengah dulu cerita. Oke, jadi kita hari ini ngobrol tentang salah satu misi ilmu komunikasi untuk bikin mahasiswa tangguh. Betul. Oke, jadi oleh karena itu kenapa ketika saya diminta untuk membuat Mars Visip, salah satu kata-kata yang saya tancapkan di situ adalah tangguh. Kata kuncinya ada di situ. Nah, kenapa kok kata itu dimasukkan? Ya karena kami para dosen itu melihat bahwa ada degradasi sebetulnya. Yang udah nggak tangguh lagi. Sudah menurun kesemangatan mahasiswa ya? Nah, itu masalahnya. Cuman masalahnya ini Mas. Okay. Kalau zaman panjenengan dulu kan, wah kita gila-gilaan ya. Gila-gilaan luar biasa. Memang kuliah betul. Kuliah beneran. Kuliahnya 60% di kelas, 40% di kelas, 60% di lapangan. Ya, itu tinggal kenangan sih sekarang. Karena bagaimanapun juga kita dalam tanda kutip kita dihimpit oleh kurikulum, di mana kita ada batasan-batasan antara boleh dan tidak boleh, diizinkan dan tidak diizinkan dan segala macam masalah yang lain. Ya bahasa saya sih bersenang-senang begitu bahasa saya, tapi mungkin bahasa kalian dulu enggak ya? Untuk kuliah yang baik di ruangan ya, atau tidak? Biar gampang nih kuliah gue lah. Oh gitu. Kalau dibilang bersenang-senang ada. Jadi kan katanya hidup itu di antara dua, baik buruk, sedih senang kayak gitu. Jadi memang balance aja gitu. Ada saatnya senang, ada saatnya sedih kayak gitu sih. Kalau saya pribadi seperti itu. Kalau saya sih Mas melihat saat saya lakukan di dunia kerja, ilmu yang jenengan terapkan waktu di lapangan, saya suruh gini itu memang saya rasakan sekarang gitu loh. Cara menghadapi orang, cara bersalaman dengan orang. Dulu kan pernah ya dikasih uang segini disuruh pergi ke sana, jadi pulangnya sampai naik angkot di Jogja dulu itu. Ya saya rasakan sekarang memang dunia pekerjaan itu ya jauh dengan dunia kuliah gitu. Kalau hanya kita menonton di bangku kuliahnya mendengarkan dosen tapi belum pernah merasakan di lapangan untuk praktek cara beradaptasi, cara berkomunikasi dengan cara yang lain, ya kurang menurut saya. Jadi teman-teman, mumpung sekarang ada ilmu yang harus dicari di lapangan, carilah mumpung masih jadi mahasiswa agar nanti tidak kaget ketika dunia kerja. Terlagi kerja kayaknya. Amin doain aja. Soalnya saya digolongkan generasi milenial gitu ya kan ya. Angkatan berapa? 2016. Oh 16. Iya dong milenial kan ya. Sudah milenial itu. Milenial kan apa sekarang seolah-olah udah tersedia gitu, gadget ada, internet juga. Dulu pakai gitu. SMS. Ya kan dulu kayak misalnya angkatan 13 SMS gitu. masih. Oh gitu, nggak ada grup-grup WhatsApp lah. Belum ada grup WhatsApp. Iya. Jadi kalau ada temen ngilang belum datang itu pusing kita handphone. Kalau sekarang kan ada di mana sudah difoto di grup. Iya.
ada iya, di sini, iya. ada di sini. Oh dulu Zaman dirimu dulu masih ngantri itu ya, masih ngantri warnet ya? ngantri Kopi berita. warnet, Ngantri warnet. betul, mengirim foto hasil Hasil berita hunting. umpamanya hunting, kita ke warnet nunggu. Sekarang di Telang aja mana ada buka warnet. Bawa Iya, warnet iya, sendiri. iya, iya. Bawa warnet sendiri. Bawa Sekarang, warnet sendiri. tiap kosan udah ada wifi. Betul. Fasilitas itu udah ada wifi. Malah kos-kosannya laris kalau ada wifi-nya katanya. Itulah makanya itu. Pasti ada saya di situ. Utama itu kayak gitu. Memang apa ya? Udah zamannya gitu. Mau gak mau emang globalisasi namanya itu, kayak semuanya udah tinggal di satu genggam aja gitu, di HP yang kita punya itu isinya udah banyak banget, mau dari apa sih, aplikasi nulis, aplikasi record, terus aplikasi video, itu semuanya bisa di satu HP gitu. Apalagi kalau anak komunikasi mungkin nih Mas ya, penjenengan sebagai dosen gitu kan, dulu kita memang prakteknya harus terjun langsung. Nah ini konteksnya memang terjun langsung, tapi ada media yang lebih diunggulkan kayak gitu. Iya. Saya ngeliatnya kayak gitu sih. Soalnya sekarang dikit-dikit gampang banget lah posting tuh nyebar berita, hitungan detik doang gitu. Kalau dulu kan nunggu subuhnya baru berita keluar gitu. Betul. Sekarang udah kita tinggal ngetik aja dari sini, tiba-tiba ada berita, entah itu bener apa enggak, balik lagi ke yang baca gitu. Ya memang zamannya wis beda. Beda. Zamannya sudah beda banget. Dulu Jenengan kita- gimana menghadapi sekarang ini ngajar yang dulu sampai sekarang ini gimana menghadapi mahasiswanya ini? Seneng-seneng. Iya. Aku rada ora pernah ngomong. Nggih. Sumpah aku agak enggak enak ngomong. Gak apa-apa. Biar Iya. motivasi buat yang nonton. Apa ya? Sorry ya buat teman-teman milenial kalau saya bilang generasi 16 ke atas ini ya. ya 15-16 ke atas. 15-16 ke atas. Jadi sorry kalau ada yang kemarin ada yang sempat ada yang marah loh tak bilang generasi micin. Karena gini, logikanya gini, micin atau vetsin atau MSG monosodium glutamat itu kan satu zat yang menginstankan bumbu ya. Bumbu apapun dikasih itu jadi enak. Nah, saya berhadapan dengan generasi seperti itu, generasi yang dalam alam bawah sadarnya itu semuanya serba instan. Kirim berita tinggal ketik kirim. Sementara dulu, ya beda zaman ya, sekali lagi beda zaman. Jadi dulu kan kita harus benar-benar kerja keras, mendalami dan segala macam, nyari narasumber nggak semudah yang Iya. sekarang gitu. Google begitu mewahnya, jadi kita mau mengakses Google saja harus ngantri di warnet, Di gitu. warnet. Sementara sekarang setiap orang punya warnet sendiri-sendiri lewat HP kan. Jadi ya memang beda lah berhadapan dengan generasi yang tinggal ketik. Bikin nggak usah lah mata kuliah saya ya yang harus pakai tangan. Mata kuliah dosen lain pun yang bikin paper, mereka tinggal download paper, jahit ulang, udah jadi paper. Jadi bikin paper 25 halaman paling lama 2 jam selesai. Berarti ngajarnya semakin gampang atau semakin berat menghadapi tantangan baru? Gini, ngajarnya makin gampang. Ngajarnya makin gampang. Yang berat itu membangkitkan semangat ngajar kita gitu. Kenapa? Karena akhirnya karena kita mendapatkan respon yang tidak yang kita harapkan. Kan kita pengennya berhadapan dengan mahasiswa yang tough, yang setiap mengerjakan itu menggunakan otak, otot dan hati mereka gitu, sehingga belajarnya dapat. Ini kan enggak sekarang. Semuanya tergantung dengan alat. Sajadah ketinggalan enggak masalah, tapi HP ketinggalan itu bencana alam. Betul. Gak punya paketan saja. Punya paketan itu udah bencana alam ya. Bener sih, stres. bener. Mungkin sambil diminum. Nah, diminum. Nggak ngopi. Dia puasa. Puasa apa? Tiga apa? Hari Selasa sekarang. Iya nantilah saya video ke papa. Iya menarik. Nih, aku mau tanya nih. Iya. Kan ya kita berhadapan dengan banyak kamu berhadapan dengan banyak macam dosen ya. Iya. Kan seringkali kaget tuh, karena iya harus diakui bahwa ekstrim nih perbandingannya. Karakter setiap dosen itu ekstrim gitu. Nah, menghadapi itu kayak apa?
Oke, menghadapi dosen-dosen yang berbeda karakternya, Iya. apalagi dulu SMA, sekarang kuliah gitu ya kan. Saya pribadi, saya sedikit cerita kalau saya sebenarnya introvert gitu ya kan. Apalagi orang introvert kalau ada orang baru itu merasa kayak itu ancaman gitu, kayak lo siapa gitu. Tapi mau nggak mau saya harus menghadapi orang itu karena dia mau ngasih saya ilmu gitu ya kan. Nah untuk menghadapi itu saya cenderung diam. Jawabannya sangat tidak solutif, tapi saya cenderung diam. Pertama kali Pak Derajat ngajar gimana? Diam. Nah sebelumnya sampai sekarang akrab seperti ini. sebelumnya nih teman-teman ya, sebelumnya tuh kayak gini. Entah kenapa dulu itu senior tuh ngasih hembusan manja yang kayak tahu nggak sih Anjir. kamu tuh pokoknya di ilmu komunikasi tuh ada dosen yang A B C D E F G, nah kayak gitu. Omongin aja di kelas. Ya pokoknya killer. Terus habis itu kalau mau ngasih nilai tuh ada syarat-syaratnya kayak gitu. Terus ya pokoknya ibarat kestabilan duniawi itu tidak stabil. Banyak ini catatan malaikat atitnya gitu. Malaikat atitnya nggak tahu kemana. Nah kayak gitu. Nah karena hembusan manja itu ketika waktu semester berapa dulu ya waktu mata kuliah masih kalau nggak 2 ya 3. 2-3 lah. Kalau nggak 2 ya 3. Nah masuklah beliau set. Sebelum masuk tuh di grup udah rame Mas ya, ini seru nih di grup ada grup masih curhat-curhatan. Kayak besok dosen ini katanya kayak mana gitu. Zamannya dia gerombol, rancang demo. Ngobrol aja, Rancang demo. Sempet saya memang Mas Derajat tahu lah, saya sempat salah satu yang nggak suka memang dengan cara ngajar beliau, ya salah satunya juga saya sebutkan ya Mas Derajat, Pak Bambang dan yang lain. Tapi ya ketika saya selesai mengikuti pembelajarannya dan akhirnya saya dekat sama beliau. Awalnya saya nolak yang ke Jogja, nolak yang ke Bali. Saya satu-satunya bayar terakhir pembayarannya. Saya nolak mata kuliah apa ini sebenarnya. Tapi ketika di sana ada sesuatu yang dipelajari di lapangan. Yang membuat saya dan ya ini sebenarnya. Jadi memang aneh memang dulu. Masa kuliah dulu suruh pakai sarung? Ini ada beliau. Suruh pakai sarung, suruh pakai ya ada satu mata kuliah rapi banget, seru. Pakai dasi saya suka. Keren. Begitu pakai sarung, aduh ini mata kuliah apa? Ini kan komunikasi gitu, bukan FKIS kan gitu, bukan mata kuliah yang lain, bukan PAI gitu. FKIS aja kayak gitu-gitu amat ya. Banget. Saya jarang melihat teman-teman FKIS pakai sarung yang perempuan pakai sewek. Harus dikatakan. Ternyata ada pelajaran beliau mengajarkan bahwa kalian tuh harus berani mental. Beradaptasi dengan orang sekalipun kalian seperti ini. Saya gitu penalaannya. Mungkin ada negatifnya, ada positifnya. Mungkin seperti itu yang membuat saya ya udah saya pakai sarung ya teman-teman kan dilirik semua. Ada gitu. Iya. Mungkin salah satu beliau tujuannya menurut saya, tapi beliau belum menyampaikan, cuman menyampaikan sempat foto bareng di tangga ini dulu. Ada kenangan terindah lah. Kalau zaman saya dulu deh untuk ya memang dulu nyaman benci ada, cuma anak-anak banyak yang nggak berani menyampaikan. Karena alhamdulillah anak ikom ini kalau dosen sedikit banyak yang takdim lah, jarang yang berontak-berontak. Kayak zaman dulu katanya kalau dosen harus berani gini. Satu dua. Mungkin saya memang beda kalau waktu waktu saya masuk berkuliah itu jarang sekali ada sampai yang benar-benar marah banget ingin audiensi. Memang sempat ada kayak ayo minta ini minta itu gitu. Mungkin ada beberapa orang minta ini minta itu tuh apa? Enggak ada yang ngerti loh mereka. Iya maksudnya maksudnya gini audiensi misalnya satu mata kuliah gitu. Minta apa itu kok misalnya ada orangnya ini. Misalnya apa ya mata kuliah apa enaknya ya? TMMB. Iya, TMMB ikut enggak sih? TMMB bukan beda dosen. Dasar-dasar jurnalistik gitu. Ya kalau misalnya kita ngomongin secara logis aja ya, wartawan sekalipun tuh nggak ada yang satu hari 14 lembar gitu loh guys. Itu kan kayak nggak ada wartawan yang udah profesional pun itu nggak ada yang 14 halaman sehari. Dan itu
Dan itu tuh bukan yang satu lembar gitu, enggak. Jadi satu lembar ada 2 kolom. Belakangnya juga. Enggak, kan udah di print Mas. Jadi cuma satu aja. Terus space-nya cuma 1 gitu. Terus line spacing-nya 0 ya kan. Itu berapa kayak orang kalau baca, siapa yang mau baca 14 halaman dengan kecil-kecil gitu ya kan. Dan itu iya dikoreksi gitu kalau ada yang salah, ada yang nggak benar terdeteksi gitu. Ya memang kita harus teliti banget gitu. Apalagi sebagai orang media kan, wah satu huruf nggak bener aja maknanya udah beda-beda gitu. Apalagi kalau tulisan tuh nggak sampai ke orang yang kita maksud, malah persepsinya malah macam-macam. Nah gara-gara itu teman-teman tuh ngerasa tertindas ya, bahasa kasarnya tertindas gitu, mendapatkan pressure gitu. Nah akhirnya mereka yang tidak setuju itu pada ngobrol gitu. Ini enaknya kita minta apa ya? Ya audiensi ya bahasanya itu. Ini sebaiknya bahasa halusnya audiensi. Bahasa lainnya demo kali. Iya kayak gitu. Saya nggak dengar kayaknya ada demo waktu angkatan sampai nggak ada. Mau aja. Jadi beberapa Beberapa anak itu pengen kayak, ayo kita ngelakuin ini tuh maksudnya demo itu tadi, bahwa kegiatan itu tidak dibenarkan. Masa iya kita mahasiswa harus melakukan hal semacam ini, apalah itu gitu. Nah karena masih masa peralihan ya kan, semester 2, semester 3 kayak ih sok-sokan lu mahasiswa baru, sok reformasi kayak gitu. Saya mikirnya kayak gitu aja. Karena saya orangnya itu tadi introvert, karena nggak apa sih, yang mending kita damai-damai aja lah. Kalau emang bisa dibicarakan baik-baik, kenapa harus yang tidak baik-baik gitu. Nah tapi tidak terlaksana, cuman rame aja gitu. Ini mau gini-gini, mau gitu-gitu, toh juga hasilnya bakal kalian rasain sendiri kok gitu. Gitu sih. Aku mau tanya tadi yang waktu pertama kali pertemuan, waktu awal di kelas, pertemuan pertama kan tadi belum cerita tadi pada waktu pertama kali aku datang terus ya belum, rame di grup gitu. Itu ceritain dong. Kalau pengen saat ngerti itu ya dibilang deg-degan, teman-teman semua deg-degan gitu. Cuma Jangan khawatir, temannya sudah baca lulus. Mungkin nanti jangan khawatir, ceritakan aja. Nanti kamu kok cerita-cerita kan sudah lulus semua. Iya. Jangan khawatir. Jadi begini teman-teman yang melihat ini ya, siapapun yang melihat ini, kita sharing gitu. Kita sharing to caring gitu ya. Kita nggak gibah, enggak ya. Kita yang digibahin di sini. Nggak ada gibah, nggak ada dosa ya. Lu percuma gibah. Digibahin di sini. Jadi awalnya tuh deg-degan. Kita tuh menantikan apa benar sih orang ini tuh seperti yang dikatakan oleh angin-angin itu gitu ya kan. Jadi deg-degan iya, terus masuk langsung ngasih pertama itu kontrak kuliah ya kan, bahwa kita tidak boleh telat sekalipun. Terus kalau telat berapa menit, 1 menit apa, pokoknya tidak mentolerir segala keterlambatan gitu. Terus di mata kuliah tertentu memang kita harus sesuai dengan bajunya gitu. Kalau memang mata kuliah teori ya udah selayaknya mahasiswa aja gitu. Tapi kalau praktek sebaiknya menggunakan baju yang ditentukan gitu. Terus habis itu baru pertemuan pertama langsung ada tugas cuy kan, apa gitu ya kan. Belum apa biasanya kontrak kuliah, biasanya mah kayak gitu kenalan ya. Langsung hajar. Iya kayak heart to heart dulu ya kan. Saya masuk, saya dosen, kemudian seperti itu normal kayak begitu. Nah karena tidak normal mungkin ya Mas ya. Jadinya kayak gitu. Nah terus setelah tahu itu, ya pokoknya ya gitu. Maksudnya perasaannya kayak bener gak sih, ya nggak sudah kayak gini gak sih, takut gitu teman-teman, takut berani ya, gimana ya jelasinnya ya, perasaan tidak bisa dijelaskan ya. Iya ya mungkin ya kayak karena baru mungkin ya menyampaikan. Loncat cerita, terakhir kali ketemu aku di perkuliahan piye cerita? Terakhir ya itu Mata kuliah apa itu? Mata kuliah apa ya? Itu pokoknya tentang pemasaran. Oh iya. Periklanan apa ya? Iya kayaknya. Ya Allah, baru juga lulus sudah lupa. Kalau saya terakhir itu buat ya sempet viral sih. Viral mungkin zaman dulu ya di Facebook, mungkin nggak viral seperti sekarang ini. Yang buat
berita lewat papan tulis. Oh, Oh, iya, Panjang, banget. panjang itu. Saya gini dulu. Apa maksudnya ini mau dijual gitu dulu. Ya kayak mahasiswa kerjanya tukang malam-malam kumpul, geraji, maku. Aduh, iya. iya, Berapa meter luar itu? biasa. Meter di Cakra waktu itu di Iya, aku masih panjangnya kayaknya pernah lihat pasti ya kan, Karena pernah itu dipajang. dikenalkan waktu ospek. Ospek, Heeh. 24 panjangnya luar meter. biasa. Itu memang 24 meter kali, seingat saya sih 3 kali 24 meter. Mading terbesar ya. terbesar, mading terbesar. Memang terakhir waktu kuliah itu, setelah itu tidak ada lagi memang. Enggak. Memang ketika selesai memang waktu prosesnya ya namanya manusia ya, prosesnya tetap namanya gak suka capek segala kali ya. Iya, karena kita nggak tahu nanti bakal ada Jadi apa. untuk teman-teman gitu. saya kira kuliah itu manfaatkan dengan baik. Bener Ada banget, tugas yang dari dosen ya lakukan lah. Mhm. Yang terpenting bukan tugas-tugas yang memang yang lain yang memang mematikan kamu. Kalau cuma perjuangan ini saya kira lakukan karena memang sangat bermanfaat. Ya sekarang memang tidak karena kita masih belum tahu. Heeh, tahu benar. dunia kerja memang banyak manfaatnya di situ. Cara menyelesaikan masalah. Wong situ sampai konflik ada yang sobek. Teamwork Iya. juga. Ada yang ada yang nangis luar biasa. Saya juga sampai nangis saat itu. Banyak angkatan 16 17 itu banyak laporan memang ke saya itu curhatan adik-adik saya itu. Kak, ya memang saya gini, kalau teman-teman mentalnya kerupuk di situ akan sedih. Tapi kalau mentalnya santai, teman kan beliau sebenarnya beliau ini kan Jadi, bukan harus sama sebenarnya sih, cuman mengajarkan mereka bahwa mereka Ngomong-ngomong, perasaan jadi dosaku banyak bener ya. dosa di situ tapi manfaat di belakang. Gitu. Amin. Iya. Angkatan 17 itu ada ya kan informasinya mau berhenti awalnya gara-gara disuruh pakai high heel yang tinggi banget. Oh, iya. Oh. Ada, saya dengar. Cuma saya pernah langsung terus Pakai high heels dia nggak mau. Iya, karena katanya nggak pernah terus Oh, ya saya gini. merasa Ya kan beda Iya. kan orang Lu kan artis. Lu kan artis. Artisnya UTS. Ada. Memang kalau tidak tahan berhenti beneran. Tapi kalau tahan dia akan tahan terus dia akan merasakan betapa senangnya perkuliahan. Bener emang Daripada seru. mahasiswa kupu-kupu Iya. kuliah pulang nggak ada kegiatan tugasnya mungkin lewat online saja selesai umpamanya nggak ada yang lain. Nah sekarang ini kan sulit Pak ya tugas ini Iya. dosen Jadi memberikan memang- tugas Ya, untuk mahasiswanya ada di rumah. Oh iya itu banyak sekali. Iya, bener. Di berita-berita tuh kayak dosennya udah kuliah online tapi mahasiswanya ya memang dia nyalain PC-nya tapi dia nggak tahu kemana. Iya gitu. dimatiin ya, Iya. camnya. Ya itu kendala ya, kendala. Tapi untungnya saya sempat mengalami masa antara. Masa antara itu gini. Jadi sebelum ya anggaplah ini lockdown begitu ya. Sebelum PSBB begitu hampir di seluruh wilayah Indonesia. Saya sempat mengalami fase di mana antara anggaplah fase fase bebas kita untuk mengeksplor ilmu pengetahuan begitu, dan kemudian ada fase antara yang bisa menjembatani antara fase bebas ini dengan fase yang sangat terikat, yang kita nggak boleh kemana-mana, harus di rumah dan segala macam. Di fase antara itu orang-orang macam sebut nama aja ya, nggak apa-apa ya, orang-orang seperti saya, Mas Bambang, Pak Kolil misalnya, itu agak terbelenggu karena ada semacam kesepakatan bersama untuk tidak outing, tidak explore di luar tidak explore di luar kampus. Dan alhamdulillah gitu, aku dipaksa melakukan itu tuh alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika aku masuk ke fase PSBB itu aku nggak terlalu kaget gitu. Aku ngebayangin gini, seandainya tidak ada fase di mana aku nggak boleh bawa mahasiswa keluar, masih dalam tanda kutip liar sampai sekarang. Itu stresnya bukan main. Mau kayak gini aja aku udah stres, Mas. Seperti ini sudah stres. Banget. Jadi Karena terus saya terbiasa di lapangan. Iya, saya pulang ke Jogja itu akhir Maret. Balik ke sini pertengahan Juni kali ya. Pertengahan Juni aku balik ke sini. Itu dalam kondisi aku sudah 1/4 gila gitu.
Jadi ketika pertama kali datang nih ya kejadian lucu nih, nggak ada yang tahu kan, karena nggak ada di sini gitu. Iya. Jadi waktu masuk ke kampus pun aku juga tengok-tengok tuh ada orang, nggak ada orang. Nggak. Jadi pertama kali aku masuk ke RKBE. Jam berapa itu? Pagi jam 7. Jam 7 pagi aku datang. Yang aku lakukan adalah parkir motor dan aku lari. Lari masuk RKBE. Tiang itu aku peluk, aku cium. Melepas rindu gitu ya. Sampai seperti itu loh. Padahal cuma Sayangku berapa sama bulan? gedung ini gitu. Cuma berapa bulan itu? Maret akhir ya, nggak dihitung lah, Maret, April, Mei, Juni aja pertengahan. Jadi 2,5 bulan lah. Langsung ya. Kalau sudah cinta fisik. Apa ya? Ini rumah kedua gitu loh. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di gedung ini daripada rumahku sendiri. Jadi ya supaya wong edan itu Mas. Jadi Mungkin nggak ada yang lihat itu. Nah itu nggak ada yang lihat. Untungnya nggak ada yang lihat. Security kalau yang lihat ada kan? Security kelihatannya ada yang lihat tuh security itu. Dilihatin aja nih. Ya Orang siapa gila. itu? Bener Mas. Tiang di bawah itu depannya ruang dekan itu aku peluk, aku cium beneran. Untung nggak ada yang lihat. Kalau lihat nggak beneran. Tapi ya udah. Itu spontan kayaknya. Spontan aja. Jadi aku sampai rumah dijemput Mas Agus, Mas Agus, halo. Makasih sudah dijemput di pelabuhan, diantar ke rumah, mandi. Oh belum tutup itu pelabuhan waktu itu. Oh sudah. Jadi aku naik kapal klotok itu. Perjuangan banget juga. Kapal Ya, kayu, yang kapal 10.000 kayu. biasanya itu kayu. Kapal kayu. Harus Kapal pernah. kayu. Saya takut. Kalau aku ke Madura belum pernah naik perahu itu belum pengalaman. Ya nggak apa. Yang kemarin pernah ikut saya ke Pantai Selatan. Nah, ini salah satu cewek yang bisa menaklukkan ombak laut selatan. Pernah ikut ke selatan? Oh, Pernah. Nah, kayak gitu lah, kecilnya kayak gitu. keren dia. Cukup disimpan di memori saja, oke. Ya, nah itu jadi gadol-gadol truk akhirnya dapat travel dan segala macam. Nyampe ke sini karena pada waktu itu bis belum jalan. Nyampe ke sini ini sudah nggak tahan. Jujur aja sudah nggak tahan karena fisikku di rumah tapi otakku di sini, karena di sini juga ada pekerjaan yang menunggu. Aku dikasih tantangan untuk bikin obspek tapi virtual yang Iya, ospek yang bayangin biasanya, aja obspek virtual. Gade gitu. Mana ini? Sekarang Nah, Wisuda juga akan virtual. Nah, Banyak banget teman-teman aku tuh yang nangis gara-gara Ini nggak nih, bisa. ini Gak usah apa? teman-teman kamu sendiri. Sebentar ini ada Gak usah teman-teman. nggak ada banyak perspektif Iya. gitu. Ada yang sampai bikin story, bikin status di sosial media, dia tuh sangat mengulu-ulukan wisuda gitu. Iya, Karena betul. ada beberapa orang yang bahwa kuliah ini perjuangan gitu. 4 tahun ada yang orang Apalagi anak ikom ya. Iya. Sudah gini lulusnya Akhirnya virtual. Lo itu komunikasi banget Mas, kan pakai media. Ya, Pas. Komunikasi. Berarti anak komunikasi gak usah nolak kan wisuda virtual. Ada yang menolak, Ya, tapi kalau dari gimana? saya pribadi kayak gini, apapun bentuknya, kalau misalnya itu tidak mengurangi esensi, apa sih esensinya wisuda kan? Seremoni untuk menyerahkan ijazah kan ya. Nah itu kalau saya pribadi nggak apa-apa gitu, daripada ntar saya sakit, pulang-pulang wisuda tinggal nama, nauzubillah. Iya kan, sebaiknya Sebagian orang alhamdulillah sudah menyadarkan. Syukur kalau sadar, yang nggak sadar itu Yang yang nggak kasihan. sadar. banyak Stres beneran, stres betul, karena, betul. karena dia memang kayak gini loh, wisuda tuh merupakan kebanggaan bagi mereka Ya, betul, gitu. betul. Karena corona ini kan ya ada sebagian desa belum ada sama sekali, sehingga di situ Kesadaran merasa belum tumbuh ya. tumbuh kan, ini masa kok aku gak kena gini-gini, ayolah wisuda, kan ada seperti Ada. itu. Betul. Ada yang di orang kota takut banget, janganlah wisuda nanti kerumunan gini-gini. Ya. Itulah kan perbedaan karakter. Iya. Tapi ya apapun itu, saya pengennya yang paling baik aja sih gitu. Apa ya, tidak merugikan banyak orang kayak gitu. Kayak Oke, gitu sih. kembali ke masalah, ke Oke. mahasiswatan. Oke, kita Ya, masuk. ini yang penting harus memberikan semangat buat Nah. adik-adik mahasiswa. Aku dosen nih, jujur saja nih, versi aku sudah kehabisan cara ketika
Pak Dekan, hai. Pak Dekan kita yang ini semangatnya untuk bener. memotivasi mahasiswa Bener, FISIP bener. lewat Itu Facebook, masalah. WA, YouTube, segala cara beliau lakukan. Itu masalahnya. Kenapa? Piye carane bikin mahasiswa tangguh lewat online? Menurutmu piye? Bikin konten. Ya, oke. Bikin kan. Saya kira dosen harus punya program yang mungkin dosen kumpul, saya tahu atau rapat di grup bagaimana membuat sesuatu yang sekiranya bikin kuliah itu tetap berjalan lebih baik daripada yang kuliah online ini. Harus ada program-program apa yang sekiranya teman-teman itu bukan duduk. Kalau Gimana dari maksud saya? aku, Duduk apa suruh cari apa mata kuliah ini cocokkan dengan ini. Oke lah mata kuliah setengah jam, umpamanya 3 SKS 2 jam biasanya ya. Iya. Nah, umpamanya 30 menit materi, sisanya disuruh ngapain agar teman-teman itu tetap punya aktivitas tentang keilmuan. Ini bahaya total. Mahasiswa apabila gak ada kegiatan di rumah, dia akan, kata orang psikolog itu biasanya bahasanya itu pikirannya kemana-mana. Kalau gak ada aktivitas. Betul. Buktikan angkatan 16, angkatan sampean. Kalau saya, ini persepsi saya, kalau kalian gak bangkit dari rumahmu, atau di rumahmu hanya diam, karena di rumah itu paling enaknya tempat. Ya, makanan ada, di rumah ini. Kalau gak bangkit, lulusmu akan lambat. Kalau dia berangkit, coba kampusmu. Ini kalau saya ya, semester atas, ayolah bangkit kalau ingin lulus. Karena memang kalau sekarang gak betul-betul bangkit, lambat lulusnya. Nah, takutnya kenyamanan dengan zona nyaman, skripsinya gak dikerjakan. Itu yang semester akhir. Kalau yang semester atas, dosen harus punya kreatif. Karena kalau bukan dosen, kalau cuma YouTube teman-teman hanya lihat selesai. Tapi kalau instruksi dosen, takut nilaiku jelek. Wah, pasti mengerjakan sekalipun sulit apapun. Menurut saya gitu. Dan tadi yang konten itu kayak gini Mas. Yang bagus-bagus ya. Memang ada instruksi dari dosen, akan tetapi maksudnya konten yang dibuat itu bukan hanya video, bisa jadi tulisan, gambar atau apapun. Maksudnya dibuat ya, bukan ditonton. Maksudnya setuju saya itu. Konten itu mereka itu passionnya di mana, kayak gitu. Jadi mungkin tidak mengacu pada mata kuliah ya, karena ini berkaitan dengan membangkitkan semangat tadi gitu. Kalau berarti salah satunya podcast ini dong. Boleh. Bisa jadi karena kalau misalnya memang dia menyukai hal-hal yang berkaitan dengan teori gitu Mas ya, dia akan sharing ke orang lain bahwa saya kan belajar tentang teori komunikasi yang ini dan dia podcast kan itu konten dia yang pertama. Kalau dia suka soal gaming gitu, ada teori apa sih dalam gaming itu, nanti dia bisa akan nggak harus berupa podcast ya, apapun mau dia video sambil main gamenya itu terus dia menjelaskan, atau mungkin misalnya dia suka gambar ya, dia bakal video ya, kalau gambar kan visual ya kan, dia bakal menjelaskan kalau misalnya apa sih aliran gambar apalah gitu, ini warna kayak gini tuh bisa dia lakukan kan, membangkitkan semangat tuh dari apa yang dia suka gitu. Kalau dia suka nyanyi ya nyanyi aja. Nyanyi gitu. Saya kira FISIP bisa Pak, karena FISIP ini sosial, jadi berkaitan dengan budaya media, budaya saya kira bisa. Ikom apalagi lebih bisa lagi. Maunya nanti masa baru akan dihadapi dengan public speaking, public relation. Dia tetap jangan sampai hanya mendengarkan saja, tapi dia harus kasih tugas yang berinteraksi. Bener. Berinteraksi minimal kalau nggak keluar minimal di tetangganya atau di rumahnya pun dengan keluarganya demi tugas. Kalau nggak ada tugas, saya yakin dia nggak bangkit. Kalau ada tugas nilai-nilai saya itu salah satu settingan dosen. Oke, masukannya berharga banget. Terus ya moga-moga podcast ini kan yang jadi martir saya nih, yang dikorbanin. Digibahin orangnya di sini. Kalau mungkin ada ini kan belum pengalaman pekerjaan Pak, nanti akan merasakan oh iya. Oh, dia kan artis, sudah kerja dulu. Sudah kerja di sini ya. Kafe itu kafe. Tapi gini, aku terima kasih kalian berdua udah mau gabung di podcast ini. Dan harapan saya dan harapannya Pak Dekan juga, podcast ini nggak berhenti di sini. Nanti akan ada podcast yang lain yang mendatangkan dosen yang lain dengan
mahasiswa yang lain dengan alumni yang lain yang mereka bisa saling Saling. seperti ini lebih enak. Betul. Ya kan, tidak perlu apa jenenge kalau sekarang mau gontokan juga susah karena online. Mau gontokan gimana? Iya. Lebih susah gontokannya. Jadi mungkin ini bisa jadi media pemersatu bangsa seperti Tante Rini, Tante Erin, Tante pemersatu bangsa. Tante Erin atau Tante Bangsa. Wah, ini bahas apa? Nggak tahu. Sekarang kita bikin podcast pemersatu fisip kali ya. Oke, boleh lah ya, saling tukar pikiran gitu. Next podcast. Jadi kita akan saya dari Humas Fisip, kami akan membantu teman-teman dosen untuk membuat podcast yang sama dengan materi yang berbeda, dengan bintang tamu yang berbeda, membahas permasalahan yang berbeda sesuai dengan visi program studinya masing-masing. Karena ini penting banget, kita sudah kehilangan sesi tatap muka. Karena informasinya sampai 2021. 2021. Nah, aduh, lama banget. Jadi gitu ya. Nah, monggo dilanjut. Oke, ini sampai di sini dulu kali ya. Mungkin selanjutnya bakal ada obrolan-obrolan menarik dan mungkin lebih spesifik gitu ya. Kayak apa sih yang dipengen sama mahasiswa FISIP dan juga yang dibutuhkan sama audiens kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channelnya FISIP Official TV. Bye-bye, makasih. Hai, Anda baru saja menikmati podcast FISIP, karya audiovisual yang didedikasikan untuk memotivasi, menguatkan, menyemangati, dan menginspirasi semua kalangan. So, jangan lelah untuk berusaha menjadi orang baik. Bergabunglah dengan FISIP UTM, make it happen. This is podcast. FISIP, make it happen.